Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sengketa organ ketatanegaraan lembaga negara. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Donald Lodi Elizabeth dengan NPM 2207101074 dan juga teman saya Ilham Imansyah dengan NPM 2207101031. Kedua ada Natasha Ayu Dewanti dengan NPM 2207101062. Ketiga ada Tursa Pramestasya dengan NPM 2207101091. Dan yang terakhir ada Nabila Putri dengan NPM 2207101093. Yang pertama adalah hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, kelembagaan pemerintah, hubungan antar pemerintah dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum tata negara juga mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, tata cara pemilihan umum, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Adapun sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Jika dikaitkan dengan hubungan antara lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat pada Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hukum ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Syarat pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 004. Mahkamah Konstitusi memiliki kriteria terkait lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pertama, subjektum litis. Lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Syarat kedua adalah objektum litis. Kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Menjelaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua unsur, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan yang terdapat pada kedua lembaga negara. Yang terkait penjelasan tersebut, masyarakat bahwa lembaga negara yang bersengketa harus terbukti memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suatu lembaga dalam menjalankan kewenangan dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Apabila terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang berhak memutus sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, tidak semua lembaga negara mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga yang
namanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ini merupakan dasar hukumnya, bisa kalian baca. Kita lanjut next slide. Dan juga ada aspek utama yang teracup dalam hukum tata negara sebagai berikut, yaitu 1. Konstitusi, 2. Sistem pemerintahan, 3. Lembaga negara, 4. Hukum administrasi negara, 5. Hukum tata usaha negara, 6. Pemilihan umum, 7. Otonomi daerah, 8. Hubungan internasional. Dan juga ada permasalahan dalam hukum tata negara. Yang ke-1, pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, ketidakadilan. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, kelangkaan sumber daya. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa sengketa lembaga negara bisa terjadi? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa lembaga negara Indonesia, baik dalam lingkup pemerintah maupun lembaga lainnya? Yang ketiga, bagaimana solusinya agar sengketa lembaga negara bisa hentikan? Yang keempat, problematika apa saja yang terjadi dan apa teori kewenangan organ ketatanegaraan dan lembaga negara? Mengapa sengketa lembaga negara dapat terjadi? Karena sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi adanya perbedaan pendapat atau interpretasi mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga negara. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ketidakjelasan dalam konstitusi atau perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan antar lembaga negara. Yang kedua, adanya perubahan atau amandemen konstitusi atau perundang-undangan. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan atau tujuan antara lembaga negara. Dan yang terakhir, adanya konflik kepentingan atau politik di dalam lembaga negara. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa lembaga negara di Indonesia? Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa lembaga negara di Indonesia. Di antaranya yang pertama, perbedaan pandangan ideologi. Yang kedua, kekuasaan dan kepentingan politik. Ketiga, penyalahgunaan wewenang. Keempat, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang. Kelima, komunikasi yang tidak efektif. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Bagaimana solusinya? Diperlukan upaya-upaya yang baik dan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Yang kedua, diperlukan komunikasi dan dialog yang terbuka dan konstruktif antara lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang terakhir, diperlukan dukungan dari masyarakat dan media massa untuk memastikan bahwa lembaga negara menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Mengapa bisa terjadi problematika terkait sengketa lembaga negara? Terdapat beberapa problematika terkait sengketa lembaga negara, diantaranya yang pertama, ketidakjelasan batas wewenang lembaga negara. Yang kedua, perbedaan pandangan atau kepentingan politik. Ketiga, kurangnya kesadaran dan keterbukaan. Keempat, interferensi kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, kurangnya lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sengketa lembaga negara. Yang pertama ada teori kekuasaan kontrol. Sengketa lembaga negara dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara lembaga negara tentang bagaimana kekuasaan dan kontrol seharusnya dijalankan. Dalam hal ini, sengketa mungkin muncul karena suatu lembaga negara ingin mempertahankan atau meningkatkan kekuasaannya, sementara lembaga negara lain ingin mengontrol atau membatasi kekuasaan tersebut. Yang kedua ada teori kelembagaan. Sengketa lembaga negara juga dapat terjadi karena perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab lembaga negara. Misalnya, lembaga negara yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan tertentu dari lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengatasi
untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga ada teori konflik sosial. Sengketa lembaga negara juga dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok sosial yang berbeda. Dalam hal ini, sengketa mungkin terjadi karena kelompok sosial yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda dalam lembaga negara yang sama. Yang keempat ada teori pengambilan keputusan. Sengketa lembaga negara juga dapat terjadi karena perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, lembaga negara yang memutuskan untuk mengambil keputusan berdasarkan mayoritas suara mungkin memiliki pandangan yang berbeda dari lembaga negara yang lebih suka pengambilan keputusan yang konsensus. Dan yang terakhir ada teori keseimbangan kekuasaan. Sengketa lembaga negara juga dapat terjadi karena kekhawatiran tentang ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam hal ini, sengketa mungkin muncul karena suatu lembaga negara merasa kekuasaannya terlalu besar atau terlalu kecil dibanding dengan lembaga negara lain. Contoh kasus pertama, yaitu kasus sengketa keuangan lembaga negara yang diputuskan oleh MK. Mengapa bisa terjadi? Karena sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 orang, hakim dan para pihak. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno diunggah pada laman MK dan dapat diakses oleh masyarakat. Bagaimana solusinya? Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan keputusan. Teori kasus pertama yaitu kelembagaan, karena negara dapat terjadi perbedaan yang di mana tugas lembaga negara ini bertanggung jawab atas membuka undang-undang yang mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda. Contoh kasus kedua, yaitu pemberantasan korupsi dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Mengapa bisa terjadi? Korupsi meliputi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Mengutip dari buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi yang bisa diunduh di sini, faktor internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal karena sebab-sebab luar. Bagaimana cara mengatasinya? Pantang terlibat tindak pidana korupsi. Berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem hingga anti korupsi, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Teori kasus kedua ini menggunakan teori konflik sosial. Karena kasus pemberantasan korupsi ini memiliki pandangan kelompok sosial dalam kepentingan yang berbeda dan lembaga yang sama. Contoh kasus ketiga adalah kasus sengketa KPU dan DPR Papua. Mengapa bisa terjadi? Karena kasus ini terjadi karena penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah umumnya dilaksanakan oleh KPU. Namun di Papua, DPR Papua menyerobot kewenangan tersebut dan pada akhirnya kedua bersengketa di dalam MK untuk menentukan siapa yang berwenang menggelar pemilihan umum untuk kepala daerah tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? KPU berwenang melaksanakan semua tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon dan wakil gubernur Papua. KPU menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah terverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. KPU melanjutkan tahapan pemilihan umum gubernur dan gubernur Papua sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Teori kasus ketiga ini adalah teori kelembagaan dan teori pengambilan keputusan. Karena dalam kasus sengketa KPU dan DPR terjadi pembedaan tugas dalam UU dan tanggung jawab, negara memiliki pandangan dengan negara untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, contoh kasus keempat adalah Omnibus Law. Mengapa bisa terjadi? Karena proses undangan ini dilakukan tergesa-gesa, sehingga dianggap mengabaikan asas dan UU Cipta Kerja. Dengan dua permasalahan hukum yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, yaitu adanya norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 dan adanya kesalahan ketik dalam beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja.
Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. Yang ketiga, yaitu memangkas pengurusan perizinan terlebih dahulu efisien dan efektif. Yang keempat, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit. Yang kelima, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Law Regulation yang terpadu. Teori kasus yang keempat, yaitu menggunakan teori perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan UU dari konsep Omnibus Law betul. Mengapa teori Omnibus Law belum diatur? Karena secara menyeluruh dan kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia tidak menganut sistem UU payung karena posisi seluruh UU adalah sama, sehingga secara teori peraturan perundang-undangan apabila ingin dijadikan undang-undang payung, maka kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah contoh kasus yang kelima, yaitu dengan kasus korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau biasa disebut dengan DPPID. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Yaitu karena anggota Badan Anggaran DPR dari Pan Waode Nurhayati menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran proyek PPID senilai 40 miliar untuk 3 kabupaten di Nangre, Aceh Darussalam, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidijaya, dan Bener Meriah. Dia menegaskan tidak memiliki kewenangan menentukan anggaran PPID pada tahun 2011 karena kekuatan itu ada pada pimpinan Bangar. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara mengadopsi teori pencegahan kejahatan. Seperti apa? Yaitu seperti constitutional crime prevention. Yaitu dengan memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui good corporate governance dan pemberian sanksi yang tegas kepada teori kasus kelima itu menganut teori konflik sosial, di mana dia menggunakan teori tersebut karena sengketa antara lembaga dapat terjadi karena adanya pandangan antara kelompok dengan kelompok sosial yang berbeda dan memiliki kedudukan yang berbeda dan lembaga yang sama. Dari apa yang kelompok kami paparkan dari awal hingga akhir, dapat kami simpulkan yaitu sengketa lembaga negara merupakan suatu tatanan yang kompleks dalam sistem pemerintahan di sebuah negara. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang baik antar lembaga negara, maka sengketa tersebut dapat diatasi dengan cara yang adil dan profesional. Pentingnya, menjaga hubungan antar lembaga negara yang harmonis dan saling mendukung juga tidak dapat diabaikan. Semua lembaga negara harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan dalam presentasi ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.